siang. Selamat siang Ibu. Ya, ini dengan Zulfihana Putri. Iya Bu. Sekarang usianya 24 tahun. Ya. Tempat tinggalnya di Karangrejo, Banyuwangi. Iya Bu, benar Bu. Oke. Di sini tercatat Zulfihana memiliki permasalahan dengan kakak ipar. Iya Bu. Oke. Jadi untuk masalah ini saya akan menggunakan teknik terapi kursi kosong. Apakah Zulfihana bersedia? Iya Bu, saya bersedia dan menyerahkan semuanya kepada Ibu. Oke, mari ikut saya, Mbak. Oke, jadi sekarang Zulfihana memiliki permasalahan dengan kakak ipar ya? Iya Bu. Oke, jadi sebenarnya ada apa, Mbak? Saya itu kesel, saya itu marah sama kakak ipar saya itu kayak kan mereka bandingkan nih. Nah, tapi kayak sebelumnya itu kakak saya cowok, kakak saya itu udah merantau gitu loh Mbak, udah merantau di luar kota, lama banget merantaunya itu Mbak, ada 5 tahunan itu gak pulang mereka itu langsung nikah gitu. Padahal sebelumnya itu kakak saya itu nggak pernah cerita kalau dia ini punya pacar atau punya calon istri. Dia itu nggak pernah sama sekali cerita. Tiba-tiba hari ini dia bilang ke saya sama ibu saya kalau dia punya pacar. 1 bulan kemudian dia langsung memutuskan untuk menikah. Nah itu kayak saya tuh kesel gitu loh. Saya tuh di satu sisi saya kesel sama kakak saya, di satu sisi saya juga kesel sama kakak ipar saya. Tapi saya udah berusaha kayak ya udah gitu Mbak, ya udah, karena ibu saya bilang ya mungkin jodoh masnya udah deket gitu ya, kayak awalnya saya ngerasa oh ya udah, tapi ternyata ketika mereka udah menikah kayak saya tuh ngerasa kakak ipar itu semena-mena gitu loh Mbak. Kakak ipar itu kayak semuanya sendiri, kayak ngerasa paling kayak ngerasa kalau kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa dia itu gila banget gitu loh Mbak. Kayak dia tuh pengennya tuh dihormati sama saya, sama adik-adik saya, kayak ya jadinya kayak saya tuh kayak ngerasa apa sih orang ini gitu loh Mbak, kayak ngapain gitu loh, kalau cuma kesini cuma buat ribet ngapain gitu loh Mbak. Saya tuh kesel banget karena itu gitu. Oke, jadi saat ini Mbak Hana merasa kesal dengan kakak ipar Mbak Hana karena kakak kandung Mbak Hana sendiri menikah secara mendadak. Kemudian kehadiran kakak ipar tersebut sangat mengganggu Mbak Hana karena dia semena-mena, gila-gila begitu. Oke, sekarang kita mulai sesi terapinya ya. Sudah siap? Mbak Zulfihana bisa membayangkan yang sekarang ini yang ada di posisi saya ini adalah kakak ipar Mbak Hana. Nanti Mbak Hana mau ngomong apa saja, apa yang ingin Mbak Hana keluarkan, untuk Mbak Hana bisa Mbak Hana keluarkan di sini. Oke, sekarang Mbak Hana rileks terlebih dahulu. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan lewat mulut. Bisa diulangi lagi, Mbak. Oke, sekarang Mbak Hana sudah rileks. Sekarang Mbak Hana bisa membayangkan yang ada di kursi di depan Mbak Hana ini ada kakak ipar Mbak Hana. Bisa terbayang, Mbak? Mbak Hana saat ini bisa mengeluarkan apa yang ingin Mbak Hana sampaikan ke kakak ipar Mbak Hana, apapun itu. Oke, sekarang kita mulai ya Mbak, dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebenarnya Mbak itu maunya apa sih? Kayak kenapa kayak aku tuh salah terus gitu loh Mbak. Apapun yang aku lakukan tuh kayak salah gitu perasaan aku juga
udah berusaha ngelakuin semuanya sesuai perintah, Mbak pengen A, aku ngelakuin A, tapi kenapa dari pikirannya Mbak itu tetap salah gitu, tetap salah, kenapa gitu, kenapa kayak gitu, kenapa kenapa Mbak ini nggak berusaha akrab gitu Mbak sama aku, padahal kan harusnya kan Mbak ini orang baru ya, Mbak ini orang baru, aku juga baru ketemu Mbak ini pertama kali ketika akad nikah. Kenapa nggak berusaha mengambil hati aku gitu Mbak? Kenapa malah bikin aku sama adik-adik itu malah nggak nyaman gitu loh kalau ada Mbak? Kenapa malah bikin aku dan keluarga itu semakin membenci kakakku sendiri gitu? Sebenarnya tujuannya Mbak ini apa sih? Sebenarnya itu Mbak itu pengennya gimana? Mbak itu ngerasa nggak adil kalau kakakku sendiri, kakak kandungku itu perhatian ke adik-adiknya itu nggak adil menurut Mbak? Apa menurut Mbak itu nggak wajar gitu? Kan Mbak juga tahu sih sebelumnya Mama juga bilang kalau Mas ini baru datang ternyata langsung nikah, terus Mbak juga tahu aku awalnya nggak setuju banget, menentang banget pernikahan kalian, tapi akhirnya aku berusaha merestui itu juga karena Mama gitu, melihat kakakku ternyata yang memang pengen nikah, ya udah aku berusaha damai gitu. Tapi kenapa malah bikin rumah ini rusak gitu loh Mbak? Kenapa itu malah bikin suasana rumah ini makin berantakan gitu loh? Aku udah 5 tahun gak ketemu sama kakak aku, udah gak ketemu masku, udah gak pernah ngobrol via chat juga jarang. Sekarang sekalinya satu kota, udah ada Mbak yang harusnya bisa lebih menjembatani antara aku dan masku dengan adik-adikku juga. Kenapa malah bikin aku sama masku makin berantem terus gitu loh? Kenapa nggak, kalau memang ada salahku, kalau memang apa yang aku lakukan salah, kenapa nggak bilang dengan baik? Aku salahnya bagaimana dibilangin? Mbak itu nggak suka aku gimana dibilangin? Nggak usah ngotot juga gitu loh, nggak usah marah-marah nggak jelas. Aku tuh nggak suka digituin. Aku juga bilang dari awal Mbak, aku nggak suka Mbak. Kenapa masih dilakuin? Kenapa bikin aku selalu berantem itu kenapa sih Mbak? Kok yang nggak capek gitu loh? Terus kenapa kayak harus bawa-bawa aku sebagai perempuan harus inilah harus itu, kenapa? Toh selama ini Mbak nggak ngerti kan aku hidupnya gimana? Mbak selama ini datang ke rumah juga belum tentu seminggu sekali, kenapa setiap datang itu selalu ribet gitu? Kenapa gitu loh, ngapain? Sampai heran aku tuh kayak ngapain sih Mbak? Capek tau. Oke, apakah sudah selesai? Mbak Hana sudah puas melampiaskan apa yang ingin Mbak Hana katakan? Oke, sekarang Mbak Zulfihana bisa rileks dulu, tarik nafas melalui hidung, keluarkan lewat mulut. Bisa diulangi Mbak. Oke. Sekarang kita tukar posisi ya Mbak. Bayangkan sekarang Mbak Zulfihana menjadi kakak ipar Mbak Hana. Bayangkan apa yang akan kakak ipar katakan kepada Mbak Zulfihana. Bisa kita mulai Mbak? Oke. 1, 2, 3. Update. Terima kasih juga kamu sudah mau berdamai, kamu sudah merestui Mbak sama Masmu. Terima kasih. Maaf kalau memang Mbak kurang bisa mengerti kamu, Mbak nggak bisa memperlakukan kamu dengan baik, Mbak nggak pernah dengerin maunya kamu, Mbak bikin kamu merasa selalu berantem terus sama Masnya karena Mbak minta maaf. Maksud Mbak nggak kayak gitu,
maksud Mbak itu ya pengen kamu tuh jadi perempuan yang mandiri, yang benar-benar kodratnya perempuan itu harus gimana, itu pengennya Mbak itu kamu itu bisa tahu gitu loh Dek. Maaf kalau seandainya caranya Mbak itu salah, maaf kalau kehadiran Mbak bikin kamu berantem terus sama masnya. Maaf juga waktunya Mbak yang terbatas ini malah semakin bikin kamu merasa jauh sama masnya. Maaf kalau kamu ngerasa Mbak ngambil masmu dari kamu. Mbak benar-benar minta maaf. Kedepannya kalau memang kamu merasa seperti itu, Mbak akan berusaha memperbaiki itu. Tolong kasih Mbak kesempatan juga buat memperlakukan kamu dengan baik, bisa mengenal kamu dengan baik, bisa benar-benar jadi Mbak yang baik buat kamu. Masmu juga minta maaf kalau memang mengecewakan kamu, baru pulang kok ternyata langsung meninggalin kamu lagi. Masmu juga minta maaf, Mbakmu atas nama Masmu, Mbak juga minta maaf ya Dek ya. Sudah selesai, Mbak. Mbak Zulfiana sudah merasa lebih baik. Oke, sekarang bisa kita selesaikan sesi terapi ini. Oke, sekarang Mbak Zulfiana sudah merasa lebih baik. Mbak Hana sudah selesai mengeluarkan apa yang ingin Mbak Hana sampaikan ke kakak iparnya. Dan lalu itu tadi yang Mbak Hana harapkan dari kakak ipar Mbak Hana. Semoga setelah ini Mbak Hana bisa baikan dengan kakak iparnya ya. Karena sesi terapi ini sudah selesai, maka bisa kita akhiri ya Mbak.